melebihi jatah waktu dan sudah banyak yang masuk. Saya share dulu dokumennya. Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, apakah materi saya bisa dimonitor? Aduh, kenapa ini kok? Oke, teman-teman, apakah materi saya bisa dipantau? Oke, siap. Oke, terima kasih. Eh, selamat sore teman-teman semuanya, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu dosen, dan Bapak Ibu yang lain yang mungkin bukan dosen ataupun guru. Eh, hari ini saya mendapatkan kesempatan untuk menjadi pemateri di Bisa AI di Tangerang, ya. Materi yang kita bahas saat ini hari ini adalah time management, di mana saya ngambil topik time management, chance, change, and productivity. Nah, program ini merupakan salah satu program dari Tampil atau Bisa AI untuk MSCP, ya, untuk program magang studi independen bersertifikat. Jadi ada kesempatan yang memang dapat dimanfaatkan oleh teman-teman semua. Harapan saya teman-teman nanti uh, bisa apa namanya mendapatkan hasil tentang pengalaman yang saya bisa capai, yang saat ini saya lakukan atau yang pernah saya lakukan. Uh, yang pertama saya mau kenalan dulu nih, teman-teman. uh, Mungkin yang belum mengetahui dokumen pribadi saya, nama saya Adi Rahman, saya lahir di Surabaya. Sini saya kesalahan, sorry, mohon maaf. Saya share dulu, bentar. Saya share 19. Saya lupa untuk mengaktifkan record. Oke, sudah. Oke, record. Oke, mohon maaf. Nama saya Andi Rahman dari teman-teman. Kita balik ke materi. Kita konsepnya adalah time management, chance, change, and productivity. Dan mohon maaf, tadi ada sedikit kendala karena saya ada melakukan kesalahan untuk cek materinya dan cek webcamnya. Oke, saya mau ngomong dulu tentang diri saya. Nama saya Andi Rahman, saya lahir di Surabaya. Tanggal lahir saya 22 Februari 1977. Saya terganggu dengan saya tutup aja. Oke. Pekerjaan saya saat ini adalah sebagai dosen di jurusan Teknik Informatika Institut Teknologi Aditama Surabaya. Selain sebagai dosen, saya juga ada kegiatan di luar. Yang pertama adalah sebagai penulis buku non-fiksi dan buku fiksi. Total ada 27 buku yang sudah ber-ISBN. Lalu
Yang profesional kedua yang saya lakukan adalah sebagai asesor kompetensi BNSP bidang TIK. Kebetulan saya join dengan LSP TIK Surabaya, LSP TIK Indonesia, LSP TIK Indonesia yang ada di Surabaya. Yang berikutnya adalah saya juga sebagai reviewer jurnal nasional dan internasional. Profesional berikutnya adalah saya sebagai game tester dan game designer. Mulai berupa di game tester dan game designer sejak tahun 2017. Nah, teman-teman jika ada ingin chat ataupun email, silakan ngemail di salah satu itu, mau di Andi Rahman, andi.rah1910@acid atau andirahman248@gmail.com. Terus kalau mau telepon silakan via WA juga boleh 089611475102. Teman-teman nanti kalau WA mohon dikenalkan dulu ya namanya karena saya agak sulit kalau nggak ada perkenalan karena beberapa ada sesuatu yang nyasar ke WA saya jadi saya nggak akan balas. Nanti kalau WA kenalan insya Allah saya balas, saya fast respon kok. Silakan WA di atas mulai jam 8 sampai jam 12 malam. Saya insya Allah selama saya nggak capek, selama saya nggak tidur, insya Allah saya masih aktif. Selain tadi ada kegiatan yang saya sebutin profesional saya cuma 3 yang terbesar, saya mau ngomong-ngomong tentang pribadi saya dulu. Di tahun 95 saya sebagai sales komputer mandiri, artinya sales mandiri itu tidak terikat dengan perusahaan. Waktu itu saya di THR Surabaya. Di tahun 95 sampai tahun 2000. Lalu saya mencoba membuka toko kecil-kecilan yang berhubungan dengan komputer, namanya Digital Vision Computer di tahun 96. Dan sampai 2010 saya berhenti untuk membuka usaha karena fokus ke kampus, ke dosen ya. Lalu yang berikutnya adalah ASLab. Saya sebagai asisten lab bahasa pemrograman tahun 1996 sampai 2003. Karena di 2003 saya sudah pindah menjadi staf ahli bidang komputer. Jadi di sini adalah saya masuk ITAT di tahun 2001. Saya di tahun 2001 sampai sekarang saya masih dosen. Saya tidak mau pindah. Dan saya nggak mau pindah karena memang saya nggak mau pindah karena memang saya lebih suka untuk bekerja di kampus saya sendiri sebagai alumni yang mau membangun kampusnya. Lalu berikutnya adalah di tahun 2003 saya sampai 2007 saya menjadi staf ahli bidang komputer di mana saya menangani segala kerusakan dan bahasa kerennya servis ya di WR2 waktu itu. Lalu tahun 2010 saya mendapat sebagai Kapuskom atau Kepala Pusat Komputer di tahun 2010 sampai 2012. Kenapa sampai 2012? Karena saya di tahun 2011 itu dilanjut S2. Sehingga tahun 2012 saya harus fokus ke situ. Di tahun 2014 sampai 2017 saya sebagai Ketua Simpul Game Edukasi. Sorry, ini kurang game ya. Ketua Simpul Game Edukasi. Ini ada game edukasi. Di Surabaya Creative City Forum di SCCF di tahun 2014. Dan 2017 saya harus berhenti karena saya harus fokus ke kuliah karena S2 saya belum selesai. Ini injury time. Jadi saya injury time di 2017. Dan saya gabung di sebagai asesor kompetensi mulai tahun 2015 sampai sekarang. Saya masih asesor kompetensi, terakhir kemarin saya berangkat di Pamekasan. Lalu di tahun 2015 dimulai dari Springer, di sini saya sampai sekarang menjadi jurnal internasional, reviewer jurnal internasional dan jurnal nasional. Lalu tahun 2018 sampai sekarang, sampai Mei ini, masih menjabat sebagai ketua jurusan teknik informatika. Lalu mulai belajar untuk menjadi penulis di tahun 2018.
sampai sekarang. Sebenarnya di saat saya menjadi aslep, saya itu mempunyai 2 buku yang saya ciptakan waktu itu, kalau nggak salah VRML sama database waktu itu. Tapi memang tidak terpublis karena memang waktu itu untuk lari-lari ke ISBN book susah maksudnya. Oke, topik kita hari ini adalah chance, change, and productivity. Saya gambarkan adalah seseorang, someone yang mempunyai banyak tangan. Ini maksudnya adalah kalau teman-teman pernah dengar, karena tujuan kita di productivity, kalau biasanya disebut multitasking. Jadi teman-teman yang merasa banyak kegiatan, multitasking nanti harapannya bisa seperti ini. Ya, banyak pekerjaan yang bisa diselesaikan. Ya, bukan banyak pekerjaan yang tidak terselesaikan, tetapi banyak pekerjaan yang bisa diselesaikan dan bisa membuat kita menjadi produktif. Oke. Kita masuk materi langsung. Sebenarnya apa sih time management itu? Saya selalu menggunakan biasanya what, why, when, whom, where, sama how. 5W, 1H biasanya. Tapi saat ini where-nya saya hilangkan. Saya cuma bilang ke what, why, when, who, dan how. Boleh sih tambahkan where juga boleh, nggak ada masalah. Cuman saya hilangkan aja. Kenapa kok harus time management? Saya akan nanti lebih banyak cerita tentang pengalaman pribadi ya, Bapak Ibu semuanya, dan teman-teman yang lainnya. Kenapa? Karena kalau saya ngomong teori saja, takutnya tidak ada bukti otentik. Saya akan membuat cerita atau share apa yang saya kerjakan selama tadi saya menjadi seorang mahasiswa sampai saya menjadi seorang kajur. Dan produktivitas saya selain di kajur nanti akan melihat dari sisi yang apa yang dapat saat ini. Ini pengalaman pribadi, tetapi di akhir nanti, di akhir cerita, ada beberapa buku yang teman-teman bisa laksanakan, yang teman-teman bisa bisa baca. Untuk apa? Untuk menambah ilmu, untuk menambah pengetahuan secara konseptual, dan mungkin akan bisa menjadi produktivitas teman-teman semua nantinya. Karena sekarang udah mulai gampang untuk menjadi seseorang yang mau berubah. Tinggal kemauan yang harus bagaimana diatur, di manage oleh teman-teman semuanya. Prinsip produktivitas yang saya ambil ini kemarin saya dapat dari saya ngikutin course di LinkedIn Premium. Jadi di situ ada 3 hal, ada ruang atau space, ada pikiran atau mind, dan time. Teman-teman semuanya, seringkali kalau kita bercerita tentang produktivitas, yang paling membuat susah sebenarnya di yang paling tengah. Ini yang paling susah sebenarnya. Kalau bahasa kerennya teman-teman itu bad mood gitu. Ini yang sering membuat kita tidak bisa produktif. Apakah susah? Kalau sepengalaman saya betul-betul susah. Ingat Mas, Mbak, Bapak, Ibu semuanya, saya tidak bukan dimulai dari keluarga yang hebat karena saya mau dari nol untuk masuk ke dalam produktivitas, kan saya akan bercerita tentang diri saya. Nah, Bapak Ibu, teman-teman semuanya bisa menanyakan sesuatu tentang kendala yang dimiliki nanti atau saat ini dengan tujuan yang mau dicapai.
Jadi yang paling susah di bagian tengah ini, yang paling susah banget. Ini yang paling susah. Kalau waktu ini sama karena waktu kita cuma 24 jam. Kalau ruang space ini sangat jauh lebih besar, lebih banyak karena semakin dewasa seseorang, maka space ini semakin uh, lebar. Tinggal someone itu atau seseorang atau diri kita mau nggak berubah untuk ke sana. Siapa sih sasaran kegiatan kita nanti? Sasaran kegiatan kita hari ini adalah sebenarnya untuk overall, untuk semuanya. Tapi saya eh, petakan jadi guru atau dosen, lalu seorang mahasiswa atau masyarakat. Tapi nanti apakah ini bisa dilaksanakan oleh Bapak Ibu semua atau teman-teman, tinggal lihat kemauan yang akan dimiliki. Uh, pada umumnya yang harus diperhatikan adalah bahwasannya manusia itu dalam hidupnya itu pasti memiliki tujuan atau tujuan hidup, itu bahasa kerennya. Dimanapun setiap manusia juga pasti punya cita-cita. Saya yakin Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya, itu pasti punya cita-cita, punya tujuan hidup. Ya, saya step by step contohnya saya akan bawa ke pengalaman pribadi. Hanya saja tujuan atau cita-cita yang dicapai, yang ingin dicapai, itu tidak semudah membalik tangan untuk mendapatkannya. Nanti akan saya ceritakan bagaimana tidak semudah membalik tangan. Dan dibutuhkan effort atau kinerja serta dan strategi untuk menggapai tujuan atau cita-cita tersebut. Dan ini kalau kita punya tujuan tertentu, yang ini punya ini, semua itu pasti punya bagaimana cara melangkah ke sana. Teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya, bahwasannya ada dua sisi yang akan kita jalani sebagai manusia. Sisi kanan atau the right way dan sisi kiri atau the wrong way. Tapi apapun yang kita ambil sebenarnya, apapun yang kita ambil, the wrong way itu maksudnya bukan jalan yang kita uh, bad, bukan. Tapi kita nggak pernah tahu itu right or wrong, salah atau betul. Karena kita menjalankan. Kadang kita udah berbaik-baik, tapi kita kadang terjerumus atau masuk secara nggak sengaja ke dalam uh, wrong way gitu ya. Maksud saya seperti itu. Nah, dari yang pengalaman ini, yang saya omongin di umum, tahapan umum, saya akan bercerita tentang sekolah. Jujur, kalau tahun 70-an, Bapak Ibu atau teman-teman yang lahir di tahun 77, karena itu zaman sekolah, pokoknya sekolah gitu ya, pokoknya sekolah. Maka saat saya masuk sekolah dasar atau SD, sekolah dasar, itu tujuan saya cuma dua. Yang pertama adalah lulus, dan yang kedua bisa masuk SMP negeri. Memang dulu setiap kali tahun 70-an itu, tahun 77, 78, 80 itu, kalau kuliah, kalau sekolah, mohon maaf, kalau sekolah itu saya 82 ya, masuk 82 sekolah. Itu waktu sekolah SD selalu tanya, cita-citamu jadi apa? Kalau teman-teman semua ingat di tahun 70-an, 70, 80 ya, di era 80-an, cita-cita kalau tidak menjadi polisi, polri, lalu guru, apalagi ya, presiden misalnya, yang sering muncul itu, pilot gitu mesti, itu pasti itu. Dan itu entah kenapa memang seperti itu. Nanti kita ngomong lagi. Oke, lalu kalau ditanya kita, ini cuma itu aja, gitu. Cuma itu aja. Dan saya SD-nya di Wonorejo 4 ya, yang ada di gang tempat nama SD-nya Sekolah Dasar Negeri Wonorejo 4, ada di Wonorejo 3 di Pasar Kembang. Nah, itu sudah masuk sekolah, lalu tujuannya cuma dua, lulus dan masuk negeri. Alhamdulillah saya masuk negeri.
SMP-nya gitu. SMP saya waktu kelas 1 SMP saya, kenapa kok saya bilang waktu kelas 1? Karena saya kelas 1-nya di SMP 7, SMP Negeri 7 Surabaya. Lalu di kelas 2 saya pindah ke SMP Negeri 17 Surabaya. SMP Negeri 17 dekat rumah saat ini Tenggilis lama itu. Di situ. Tujuan saya pun sama, masih sama. Karena saya nggak punya cita-cita mau jadi apa, saya belum punya cita-cita. Pokoknya kalau ditanya ya cita-cita siapa kalau jadi Polri, guru gitu ya, saya cuman seperti itu, nggak lebih dari itu. Karena waktu itu saya juga bukan dari orang yang hebat, di keluarga juga biasa saja. Pokoknya lulus gitu. Yang penting lulus saya. Lalu saya bisa masuk SMA negeri. Tetapi apakah itu tercapai? Tidak. Apakah nilai saya kecil? Tidak. Nilai saya cukup untuk masuk negeri. Tetapi saya salah pilih. Tadi sebalik. Saya the wrong way. Sudah betul milih tetapi salah karena salah memilih SMA negeri. Kuliah di SMA Dharma Wanita, Surabaya. Kuliah, tujuan saya tetap sama, ingin lulus dan masuk perguruan tinggi negeri. Apakah saya bisa masuk? Tidak. Tujuan ITS, di ITS tidak masuk, masuk PEN tidak masuk lagi daftar. PPNS nggak bisa lagi, ya udah wis akhirnya nyerah. Akhirnya saya kuliah di ITAT. Saya kuliah di Teknik Informatika ITAT tahun 95. Saya masuk di ITAT tahun 95. Lalu tujuan saya pun, Pak dulu SMA, iya saya SMA-nya SMA. Bidang minat dulu apa? Bidang minat saya adalah di A1, kalau dulu ada A1, A2, A3 ya. A1 itu kimia, A2 biologi, kimia, fisika. Saat masuk Bapak ambil jurusan apa? Informatika. Terus bisa Pak? Ya enggak tahu, pokoknya masuk gitu loh. Pokoknya saya kuliah gitu. Karena Bapak pengennya kuliah, kuliah aja, dijalani. Mohon diperhatikan apa yang saya sampaikan nanti. Pokoknya jalan terus. Karena kita nggak tahu mau jadi apa, pokoknya jalan gitu. Lalu setelah saya kuliah, tujuan saya cuma satu, lulus, lulus. Kalau tahun 95 dulu, lulus itu minimal 4,5 tahun. Kalau tepat waktu, sorry, tepat waktu 4,5 tahun. Dulu masih 4,5 tahun S1. Gelar saya seharusnya insinyur, tapi di tahun berapa ya? Tahun 2000 kalau nggak salah itu berubah menjadi ST. Apakah lulus? Ya, saya lulus. Nilai bagus, alhamdulillah nilai bagus. Nah, cita-cita saya itu adalah skripsi dapat A. Apakah tercapai? Alhamdulillah tercapai. Waktu itu saya membuat uh, skripsi dengan topik virtual reality. Jadi waktu saya memakai bahasa pemrograman virtual reality modeling language atau VRML. VRML. Dan itu memang nggak ada yang nyanyi kalau memang itu sangat baru. Dan di situ saya mendapatkan panduannya hanya dari internet dan oh ya ada 2 buku sih, ada 2 buku yang ada di Gramedia waktu saya beli. Dan itu benar-benar uh, buku yang bermanfaat. Meskipun buku itu sudah ngomong mahir, tetapi kalau menurut panduannya masih kecil, masih sedikit. Tapi bisa membuat saya bisa membuat satu objek VR di web mode ya, web mode. Dan itu betul-betul alhamdulillah dapat A. Oh ya, mohon maaf. Kalau saya di semester 1, saya cerita di semester 1, itu sukanya karena bukan orang punya duit ya. Jadi cuma bisa lihat game itu. Akhirnya saya cuma beli buku semester 1 itu beli buku game, pembuatan game sampai semester 8 9 itu. 8 ya, 8. Itu buat game dari semester 1. Dan saya nggak tahu loh saya harus seperti apa. Yang penting pokoknya aku beli buku gitu. Karena saya setiap bulan mesti beli buku. Kebetulan buku game yang saya baca itu adalah yang saya beli punyanya Agustinus Nalwan yang dulu rumahnya di daerah Kertajaya. Itu bisa membuat saya bisa menjadi seperti saat ini.
Begitu dapat A, alhamdulillah setelah itu kerja. Dan kerja saya dapat pekerjaan tidak lama dari saya lulus. 2 bulan, 2 bulan saya dapat kerja. Dan kerja pertama saya di Indohada, Mocin. Lalu saya keluar, saya pindah ke baik lagi namanya, ternyata enak di kampus itu ya. Saya bisa share knowledge sama teman-teman. Akhirnya saya kerja di ITANS tahun 2001. Saya lulus tahun 2000. Saya lulus tahun 2000 mulai 1 semester. Nah, eh, dari pengalaman saya ini, setiap orang pasti punya kesempatan, chance yang perlu dirubah, eh, chance kesempatannya. Lalu ada change, bagaimana nanti kita mau merubah itu. Lalu produktivitas, di mana saya yakin agak susah kalau masih kecil. Yang penting kita lulus dulu. Guru saya selalu bilang nilai 5 jauh lebih baik daripada nilai 50 jauh lebih baik daripada nilai 100 kalau nyontok. Jadi nilai 5, 50 kalau ngejari jauh lebih baik daripada nilai 100 kalau nyontok. Waktu itu seperti itu. Apakah saya tahu implementasinya? Tidak. Yang saya tahu adalah pokoknya guru saya bilang begitu, saya ngikutin. Alhasil memang iya, saat itu baru terlihat adalah saat setelah lulus kuliah. Akhirnya saya mendapatkan hal-hal yang bermanfaat dari sebagai asisten lab, mencoba untuk membuka usaha sendiri. Ada kemauan untuk ke situ. Karena saya bukan orang yang kaya, jadi membeli komputer baru 99. Saya yang jadi asisten lab itu hanya tujuannya hanya untuk supaya saya bisa megang komputer, bisa nyoba-nyoba lalu membuat sesuatu. Tadi saya bilang bahwa di asisten saya uh, bisa menyertakan 2 buku waktu itu. Oke, jadi ini belum dilihat nih, nanti ini satu. Nah, pada umumnya kedua adalah waktu kita, waktu yang dimiliki oleh setiap orang, setiap manusia, satu hari itu cuma 24 jam. Tidak bisa lebih. Saya bilang satu hari hanya 24 jam. Seringkali kalau saya ke mahasiswa, selalu menanyakan sesuatu kepada mahasiswa. Kalau kamu belajar dengan main game, lebih lama mana? Bisa dikatakan 80% teman-teman selalu bilang lebih banyak main game atau nganggur nanti ya. Kabut bahasa kalian sehat. Oke ya, setiap manusia itu memiliki waktu total 1 kali 24 jam. Saya kembali bahwasannya manusia itu kalau kerja pada umumnya mulai jam 8 sampai jam 5 sore. Kalau di kampus ITATS mulai jam 8 sampai jam 5 sore. 9 jam setiap hari berarti. 9 jam setiap hari. Untuk tidur, kalau menurut ilmu yang baik dan benar, seharusnya kita tidur 8 jam. Seharusnya jam 21 atau jam 9 malam sampai jam 5 pagi. Ini saya yang saya ngomong seumum pada umumnya seperti itu. Sisa waktu 7 jam akan digunakan untuk keluarga atau kegiatan yang lain. Ini pada umumnya. Kenyataannya, coba cek kembali teman-teman semuanya. Waktu tetap sama. Bekerja 9 jam dan bahkan lebih untuk banting tulang, untuk supaya mencapai tujuan yang mau kita maksud. Kita punya objektif, kita punya tujuan, kita punya cita-cita yang mau kita ambil, yang mau kita kejar. Saat manusia bekerja 9 jam, kalau saya jam 8 sampai jam 5, nanti jam 5 habis pulang kantor, saya masih di kampus, saya baru pulang jam 10.30 malam, atau jam 11 malam baru pulang sampai rumah jam setengah 12-an. Nah, di rumah
saya berhenti, makan, lalu garap lagi sampai jam 2 pagi biasanya. Tidurnya Pak, tidurnya di sela-sela jam jam 5 sampai jam 10 di kantor. Jadi itu sambil duduk, kalau saya bisa tidur 30 menit, yang penting refresh otak saya lalu garap lagi. Itu saya kurang dari 7 jam. Saya tidur jam 2 tadi, saya bilang jam 2 saya tidur, bangun jam 5, sholat subuh, lalu nyiapin anak-anak, pakaian dan makan sebagainya, terus kerja lagi gitu. Seperti itu terus kebiasaan. Dan itu memang dari awal. Ini yang mohon tidak untuk ditiru kalau tidak kuat. Karena kalau beda orang beda pekerjaan. Kalau saya pekerjaan asisten, nanti kalau pekerjaan teman-teman atau Bapak Ibu adalah chef atau di perusahaan pabrik, nanti bisa menurunkan kinerja malah bahaya. Yang pasti harusnya bubuk itu 8 jam untuk supaya bisa bekerja dan bisa produktif sebenarnya. Cuman mas saya nggak bisa seperti itu karena beda beda bidang pekerjaan beda-beda. Kalau saya sendiri lebih dari itu kalau untuk kerja. Jadi manusia bekerja bisa 9 jam ke atas. Tidurnya manusia itu bisa lakukan 8 jam. Jadi hanya 3 sampai 4 jam satu hari. Terus bagaimana Pak kondisi kesehatan? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah tidak pernah sakit atau jarang sakit. Ya. Terus ketemu keluarga Pak. Ya jarang ketemu keluarga. Pastinya nanti karena waktunya sudah dihabisin tuh untuk bekerja dan untuk yang lain-lainnya. Itu saya cuma sebentar sama keluarga, ketemu sama anak saya ya begitu terus setiap hari. Kenapa nggak bosan, Mbak? Nggak bosan karena saya enjoy dan passion. Jawabannya enjoy dan passion. Passion sebagai di sini. Apakah waktunya berkurang? Ya pasti untuk keluarga. Jadi saya punya waktu yang pada umumnya seperti ini. Saya punya kenyataan seperti ini. Nanti teman-teman bisa introspeksi diri. Kalau untuk saya seperti apa ya? Nanti coba dicek kembali nanti. Kalau mungkin seorang mahasiswa kuliah nih, kuliah, terus belum mengerjain tugas, belum praktikum, belum deadline yang lain-lainnya, pasti beda karena kita beda tujuan tapi pasti beda. Tapi ada something yang kita dapatkan saat kita melaksanakan semuanya itu. Oke, jadi saya sudah jelaskan seperti ini pada umumnya. Kenyataan sudah ada. Pertanyaan berikutnya adalah untuk teman-teman semua sekarang. Bagaimana dengan saya? Bagaimana dengan masing-masing individu? Karena saya nggak ngomong saya harus begini, saya harus begitu, tidak bisa. Karena ini agak berat. Saya bukan orang yang ngomong tanpa alasan tertentu. Mungkin banyak beberapa uh, materi yang teoritisnya kenyataan agak susah. Jadi kalau diimplementasikan ke dalam nyata agak susah. Makanya saya bilang ini bidang saya, pengalaman saya share ke teman-teman nanti bagaimana caranya. Lalu nanti diintrospeksi diri. Ya. Nah, teman-teman, baik lagi ke teman-teman semuanya, kalau masih muda nih, kalau masih muda, teman-teman pasti waktu lebih banyak untuk main game. Coba cek kembali teman-teman. Saya baru berapa hari ini ya? 1 minggu kalau nggak salah. Ya waktu puasa itu. Kalau saya nonton YouTube, mengakses YouTube biasanya hanya untuk musik, untuk lagu atau film ya. Kan beberapa ada yang share film tuh. Saya kalau ke kerja, saya letakkan handphone saya punya 2 handphone, biasanya pasti berfungsi semuanya. Misalnya kalau mau kenyataan saya nih ya, bekerja, saya nggarap di laptop, handphone untuk nyetel musik, saya letakkan satu biasanya untuk kalau yang WA saya taruh sini. Nah, saat nyetel musik, saya cuma membutuhkan musik saja. Saya nggak butuh macam-macam, saya butuh musik yang bisa membuat saya mood. Mas, Mbak, Bapak, Ibu, mohon maaf semuanya. Indonesia sangat mengenal bad mood dan good mood. Bad mood dan good mood ini masing-masing individu beda-beda. Dan bagaimana menciptakannya
itu saya bilang saya nggak bisa ngomong, tapi harus diciptakan. Bad mood tidak bisa ditunggu. Good mood itu nggak bisa ditunggu, tapi diciptakan atau dipaksa untuk menciptakan. Ya, dipaksa untuk menciptakan. Kenapa? Balik ke saya dulu. Saat saya membuat suatu kegiatan, saya nggarap komputer dan sebagainya, saya nyetel musik, saya cuma denger aja. Saya balik ke YouTube ya, YouTube. Lalu suatu ketika, ternyata di YouTube saat ini itu ada short, short yang mode-mode short YouTube ya, short YouTube kayak punya TikTok atau apa itu, tapi di YouTube. Awalnya saya cuma lihat, terus berhenti ngarap lagi, terus selama seminggu ini saya ketagihan. Kenapa Pak? Lucu tuh Pak No. Ternyata lucu. Lucunya apa Pak? Lucunya kayak tiba-tiba geser Cak Lontong. Ada lagi suaranya Yai Haji Anwar Zaid di lip sync sama Sambuan. Lalu ada lagi channel yang aneh. Terus ada lagi kucing. Saya suka kucing. Hewan-hewan yang lucu-lucu gitu ya. Tahu nggak Bapak Ibu, teman-teman semuanya? Ternyata saya bisa menghabiskan waktu 2 sampai 4 jam hanya untuk melihat short YouTube. 2 sampai 4 jam. Tapi karena waktu itu adalah pas hari Lebaran, sehingga saya nggak terasa. Karena memang tidak ada kegiatan yang membuat saya harus menyelesaikan apa. Tapi sebenarnya target membuat buku waktu itu, tapi sudah selesai. Nah, 2 jam, 4 jam, gendeng. Aku segini ya, 2 jam ini ya. Terus kalau capek itu, lihat lagi itu. Dan itu betul-betul ingat, kita enjoy nih, melihat YouTube, short YouTube itu. Gitu. Terus, karena saya punya target tertentu, saya mau menyelesaikan LinkedIn Premium saya. Baru lihat, di hati ini sudah mulai nggak enak. Sudah mulai, aduh, kok lama ya? Padahal belum ada 2 menit ceritanya di pemateri. Itu sudah di sini udah dongkol. Ya, ini tantangannya ini. Karena kita harus merubah yang beginian. Lalu tak coba lagi lihat YouTube Short. Gak ada keinginan untuk nutup, malah kepin terus. Ini lagi nih. Terus. Tapi waktu saya kan banyak terbuang. Atau kalau sampean semua mas-masnya atau mbak-mbaknya atau bapak ibu suka main game itu. Main game itu gak terasa nih. Kalau saya ke mahasiswa saya biasanya, gimana kamu udah ngerjain? Kenapa kok belum? Repot-repot apa? Main game. Iya kalau main game itu gitu nih. Terutama anak skripsi itu. Gak bisa good mood, dia bad mood. Kok angel yo ngerjain skripsi ini? Aku tak main dulu aja deh gitu. Tak rank gitu ya. Satu rank gitu. Satu kali main. Kali main 15 sampai 20 menit. Udah main ternyata kalah. Kalah pertanyaannya kan tadi janjinya satu rank. Tetapi 15 menit kemudian setelah main, apakah kita bisa komitmen untuk garap? Ternyata enggak. Kenapa enggak? Karena kalah, mau coba main lagi nih. Main lagi. Sareng mana gitu. Satu rank lagi. Main. Kalah lagi. Tambah main lagi. Waktu yang kelima, mulai menang. Pertanyaannya kalau menang, apakah berhenti? Enggak. Main lagi. Kenapa? Karena menang. Karena menang lagi. Coba cek kembali kalau udah 5 sampai 6 kali. Kalau sekali main 20 menit itu saja. Kalau 6 udah 120 menit, 2 jam loh. Gak terasa. Waktu kita wasting time itu hilang gitu loh. Tanpa ada apa ya yang bisa kita kerjakan. Cuman lihat. Coba cek lagi kembali nanti. Kalau anak-anak kan sukanya begituan terus. Main, habis main Free Fire, lalu main lagi PES. Habis main PES, main lagi
ML, pindah lagi ke Free Fire lagi. Ya gitu terus. Hampir waktunya habis digunakan untuk main game atau having fun. Terus pokoknya happy-happy kalau bahasa anak sekarang apa namanya healing gitu ya. Healing guys gitu. Karena kita ngomong produktivitas ya, productivity. Kita nggak sadar dengan itu. Kita selalu kalah dengan bad mood sama good mood kita. Nanti kita coba ngomong, apakah saya pernah? Pernah, waktu saya masih muda seperti itu. Saya masih kuliah dulu sama. Kalau main jam-jam nggak cuma 1 jam, 2 jam, bisa 4 jam, 6 jam satu hari, bahkan 10 jam. Meskipun nggak langsung tapi totalnya 10 jam. Waktu saya hanya untuk main game. Oke, apa yang tak hasilkan? Tidak ada. Cuma main game aja. Oke ya, waktunya pasti habis terbuang tuh. Kenyataan lainnya, manusia itu selalu kerja keras, lalu melebihi batas. Hasilnya nggak maksimal, nggak ada tujuan. Kalau balik lagi, sorry, kalau di sini saya pernah kalau main, coba cek kembali introspeksi diri teman-teman. Kalau main game, pernah berkata kotor enggak? Gitu. Kalau anak sekarang bilangnya anjur, gitu ya. Dan pasti ada marah, emosi. Secara psikologi, game memang diciptakan untuk seperti itu. Bisa memainkan psikologi kita. Pak, kalau Bapak bagaimana Pak? Dulu pernah, iya. Tapi saya nggak pernah misu. Saat saya berucap kotor, kalau bahasa Jawa berucap kotor ya, anj itu, tak pukul mulut saya. Tas gitu. Misu lagi, pukul lagi. Itu harus komitmen ya. Akhirnya saya bisa berhenti untuk menahan itu. Tapi jangan ngawur, nanti pakai pisau. Enggak usah. Ini aja, fokus aja. Tujuannya bagus kok, bukan untuk yang jelek. Gitu. Oke. Kalau sudah bilang, aku main sareng, yaudah satu rank aja deh. Gelem nggak gelem, mau nggak mau, harus dipaksa bahwa saya cuma main satu rank. Ini tujuannya untuk refreshing, bukan untuk eh, apa utama. Tujuan utama saya harus produktif. Ya, saya produktif. Apakah saya harus menjadi orang multitasking? Nanti tak kasih inputan bagaimana harus seperti itu. Lalu saya berubah saya sebenarnya dosen yang kalau bisa dibilang killer waktu itu, waktu awal-awal ngajar. Saya bisa dibilang saya itu dosen killer, di mana tugasnya banyak, nilainya pelit. Cuman di tahun 2017 saya mulai berubah. 2015 sih, 2015 saya mulai berubah karena mulai mendapatkan pembelajaran dari masyarakat umum. Di masyarakat umum dan itu terjadi saat saya selain kuliah di ITS, waktu itu dapat ilmu banyak. Lalu saat saya mengasesmen atau menguji kompetensi teman-teman di daerah dan menguji kompetensi anak-anak yang disability. Jadi tantangannya di situ. Dan saya berubah karena mereka. Nanti tak informasikan bagaimana terjadi. Di saat langsung saya ngomong ke Kajur. Sebagai seorang ketua jurusan, saya tahun 2018 tidak tahu bagaimana harus melangkah. Karena saya tidak pernah memimpin. Bapak Ibu semuanya, teman-teman, saya mendapatkan ketua jurusan jabatan baru pertama kali tahun 2018. Dan itu saya tidak pernah memimpin sebagai ketua jurusan waktu itu. Cuman saya tahu, saya selalu mencari sebelum-sebelumnya permasalahan di jurusan saya itu apa. Kenapa sih? Karena masalahnya apa? Masalah jurusan kami adalah mahasiswa kami banyak yang menghilang dan banyak yang lulus tidak tepat waktu. Rata-rata kalau menghilang sekitar 63%. Antara 57 sampai 63 itu menghilang per angkatan. Itu yang saya data, saya cek kembali. Saya cuma punya data itu karena saya jadi kaju dan saya punya data. Waktu yang dulu enggak, tapi kenapa ya kok teman-teman mahasiswa saya ini di ITAT banyak yang lulus enggak tepat waktu gitu. Dan kenyataannya kendalanya itu banyak, kompleks banget. Ini enaknya kalau di ITAS kita ngajar di informatika.
dengan berbagai macam kondisi mahasiswa, kita harus bisa menyampaikan ilmu dan bisa membuat mereka mendapatkan ilmu dari apa yang kita ajarkan. Begitu saya di Kajur, saya akan menelaah satu persatu. Bahasa kerennya kalau di saat ini adalah PPEPP, gitu. Penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, peningkatan dan pengendalian. Ini peningkatan ya Mas. Nah, yang saya lakukan adalah evaluasi. Kenapa sih orang-orang teman-teman ini nggak lulus-lulus? Ternyata banyak kendalanya. Banyak kendala dan ingat teman-teman, di tahun 2008 kan sebelumnya saya sudah karena jadi kajian terus jadi dosen. Saya kenapa sih anak-anak ini kok nggak lulus-lulus? Sasaran saya utama cuma satu waktu itu. Kenapa anak-anak ini lulus lama atau nggak tepat waktu? Dan sasaran saya utama adalah waktu tahun 2015 memanggil semua anak-anak mahasiswa yang angkatan lama yang mau DO. Kita panggili, kita ajak ngomong, kita ajak ngobrol, kita ajak meet, masalahmu apa, dan sebagainya, dan sebagainya. Dan banyak masalahnya, mulai dari kurang bisa memprogram, malas, bekerja, broken home, tidak ada waktu, gitu. Terus masalah keluarga itu istri, karena beberapa mahasiswa sudah punya istri. Dan ini banyak, kompleks banget. Diambil jalan tengah. Dilaksanakanlah kalau waktu itu saya karena fokus untuk meluruskan, saya melakukan tindakan namanya monitoring skripsi itu mudah dan monitoring skripsi. Dan alhamdulillah dalam waktu 2 tahun mulai terasa hasilnya. Sampai tahun ketiga, waktu tahun 2020 kemarin terakhir itu mulai ketahuan hasilnya udah mulai bagus. Dan mulai kelihatan menurun jumlah yang lulus gak tepat waktu. Jadi evaluasi diri pertama. Saya selalu bilang evaluasi diri, evaluasi diri, evaluasi diri. Mas, Mbak, Bapak, Ibu semuanya, evaluasi diri itu gampang diucap, kenyataannya susah. Saya selalu bilang ke teman-teman kami di jurusan informatika, kalau Bapak Ibu menjabat itu punya nafsu yang jelek, maka jurusan akan berdampak semuanya. Oleh karena itu saya mencoba untuk tidak punya nafsu yang jelek. Nafsunya adalah untuk memperbaiki apa yang salah di kita. Dan itu konsep utamanya adalah evaluasi diri. Evaluasi diri informatika, di elektro, di informasi, sipil, mesin, tidak akan sama. Karena masing-masing individu, masing-masing jurusan punya problem yang berbeda-beda. Pastinya adalah evaluasi diri. Kenapa di akreditasi selalu diminta evaluasi diri. Dari situ sudah mendapat hasil dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Lalu menjadi dosen pun sama. Kenapa sih nggak berkontribusi, nggak punya banyak ya, kinerja kurang gitu ya. Kita mulai berubah tahun 2018 di informatika yang tadinya kinerjanya dosen kurang, akhirnya kalau saya selalu bilang saya mencoba untuk memberi contoh dulu. Contohnya menciptakan buku. Waktu itu ada tawaran membuat buku karena saya bidangnya VR game dan teman-temannya, maka saya buat panduan VR. Panduan untuk bukan VR, augmented reality. Lalu saya ciptakan, saya susun bukunya, lalu saya terbitkan lewat penerbit di luar Surabaya, di Kalimantan kalau salah itu. Dan waktu itu harganya 700.000 tahun 2015. Saya beranikan, terus saya kayak contoh ke teman-teman. Terus saya mencari teman-teman yang lain. Jadi ngasih contoh dulu, baru nyuruh. Jadi kalau saya ngasih contoh dulu, baru nyuruh Bapak Ibu dosen. Terus menjadi program kerja. Alhamdulillah akhirnya untuk buku sampai sekarang udah bagus. Penelitian dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Sampai saya menjadi dosen. Sampai akhirnya yang saya lakukan adalah ya cuman kerja aja, cuman base-nya itu. Saya nggak pernah melakukan tindakan nanti yang saya mau ceritakan. Diskunya jalan. Planning saya begini, alhamdulillah tercapai, alhamdulillah tercapai, alhamdulillah tercapai. Tapi saya masih belum berkinerja yang dengan bagus, dengan terjadwal dan ada objektif. Ini belum ada.
Belum ada yang sampai jauh itu. Tapi tujuan waktu itu cuma ini ada dapat. Cuman yang lainnya enggak. Lalu saya punya ini. Teman-teman pasti pernah mengenal namanya Google Calendar. Google Calendar ini saya orang coding banget, coder dan melupakan yang begini, melupakan tools-tools yang seperti ini. Saya jujur bayangan saya itu pokoknya coding, coding, dan coding. Lalu saya punya teman namanya Pak Rahman Arif. Beliau ini dari SMA, dari guru terus bekerja sebagai dosen. Saya banyak belajar dari beliau sebenarnya. Dan beliau ini Pak Rahman Arif ini kalau masalah Google, wah saya sering ngomong itu biasanya sampai itu bisa nyiptain buku yang beginian itu. Karena menurut saya kalau beginian itu ahlinya beliau. Entah itu apa ini Google Drive dan teman-temannya. Saya kan juara pakai yang beginian. Saya berubah itu sejak tahun 2019. Saya berubah saat ketemu sama saya mukanya cakrawala saat ketemu sama teman-teman di Universitas Terbuka. Waktu saya ikut International Conference dari UT namanya ICF. Dan saya jadi ketemu sama Pak Rahman, saya masih belum buka cakrawala saya, baru buka saat di ICF. ICF itu kebanyakan yang ngirim adalah seorang guru. Saya membuat jurnal minta ampun mati-matian. Wih, susah. Begitu disandingkan sama, wih, oh begini ya kalau guru membuat jurnal ya gitu. Saya belajar banyak. Dan alhamdulillah dari jurnal itu saya punya satu buku yang diterbitkan di Taylor and Francis. Itu kalau nggak pas ikut IJEP nggak dapet tuh karena itu waktu itu IJEP bekerja sama dengan Research Synergy Foundation RSF. Dan alhamdulillah saya bangga sudah masuk di situ. Ada satu paper saya yang masuk situ. Google Calendar itu belum masuk nih, belum masuk di pemikiran saya, belum masuk di pemikiran saya. Kenapa? Karena memang nggak masuk gitu loh, karena belum terbuka. Sampai kapan Pak? Sampai COVID. Ini yang sering yang akhirnya membuka uh, COVID inilah. COVID ini yang membuka semua dampaknya ke masyarakat Indonesia sangat besar. Huge. Mas, mas itu masyarakat. Bayangkan waktu di tahun sebelumnya nyuruh ibu orang tua beli handphone untuk anaknya minta ampun susahnya. Kenapa? Soalnya tidak ada apa-apa. Yus kuliah sekolah, sekolah pun tidak mikir sampai jauh itu. Tidak memikirkan yang namanya harus pendidikan jarak jauh karena harus luring gitu ya. Daring luring gitu. Daring. Kami pun juga sama di kampus kita juga bingung dengan kondisi itu. Dosen apalagi. Kami ini orang engineering yang begini jarang pakai. Pakai pertama kali ya itu Jimit ya. Jimit itu pun jarang nggak ambil nggak pernah dipakai. Sepokoknya nggak pernah hanya cuman sekedar tahu aja. Nanti saya tunjukin data saya, data pribadi saya yang Bapak Ibu bisa lihat nanti, teman-teman bisa lihat. Google Calendar ini awal saya tidak melihat, 2019 belum melihat, tapi tetap saya pakai. Saya karena pokok time management solusinya saya pertama saya pakai Google Calendar. Bapak Ibu, Mas Mbak manfaatkan Google Calendar. Nanti seperti apa nanti cek kembali fiturnya ya. Google Calendar. Saya cek klik ini. Ini data kinerja saya. Saya baru pakai Google Calendar tahun 2020. 2019 tidak ada. Nggak pernah pakai belas. Mungkin kalau tahu, kalau ada pun ikut kegiatan, jarang pokoknya. Terus pokoknya saya 2019 tidak pernah pakai beginian. Dan saya nggak tahu harus ngapain. Gitu. Kerja ya kerja. Gitu. Karena kita kan butuh data sebenarnya. Kita kan butuh data. Kalau untuk mau mengukur kinerja, supaya berhasil atau tidak berhasil, kita nggak bisa nggak pakai data. 2020, saya cuma memanfaatkan Google Calendar 27 kali. Ini ya.
27 kali loh. Mas Mbak, Bapak Ibu semuanya, saya menggunakan Google Calendar. Semua 27 kali. Di tahun 2021 langsung membludak. Karena kalau nggak salah, COVID itu kan akhir Desember 2019 atau 2020 awal. Dan kami dipaksa ngajar di genap 2019 itu di bulan Februari, bulan Maret. Itu pun nggak pernah pakai Google Calendar, masih pakai Gmeet. Tetap pakai Gmeet tapi nggak pernah pakai Google Calendar. Nggak pernah memanfaatkan. Seperti ini. Lalu tahun 2021 karena udah terbiasa, semua kegiatan saya masukkan ke sini, ke Google Calendar. Bapak Ibu, ini masih ngomong jumlah kegiatan saya ya, dalam waktu 1 tahun. Ini belum saya ngukur yang berhasil atau nggak berhasil. Ini masih jumlah kegiatan saya. Setahun di tahun 2021 itu ada 312 kegiatan. Itu pun tidak semua saya masukkan karena kelupaan, karena manusiawi banget. Manusia itu otaknya bukan long term ya, tapi short term atau cuman sebentar. Kita tuh kalau senggol orang itu bisa lupa gitu. Mau ngapain terus lupa kalau nggak ada cara cepet-cepet itu. Karena manusia itu, oleh karena itu paling bagus nanti teknik ini yang kita pakai. Teman-teman coba cek kembali dengan Google Calendar. Mungkin dengan tools yang lain juga mau nggak ada apa-apa. Kalau saya pakai ini, ada 312 capaian yang pernah saya capai, yang saya pernah kerjakan, tapi tidak berhasil. Ada yang berhasil, ada yang nggak berhasil. Nanti tak tunjukin di slide berikutnya. Di tahun 2022, di bulan sampai bulan Mei ini, sampai hari ini ya, itu saya hitung ada 2015 kegiatan yang saya jadwalkan, yang saya kerjakan dengan menggunakan uh, apa ini, saya record dengan Google Calendar. Saya mau coba cek di sini. Sorry. Oke. Calendar ini betul-betul mantap ini. Bapak Ibu bisa lihat apa yang tak punya ini. Ya sebegini nih. Dan ini sangat membantu saya. Oke. 2022 sampai bulan Mei sudah 215 kegiatan. Saya tidak ngomong berhasil nggak berhasil ya. Ini jumlahnya. Coba cek kembali. Berapa kali Bapak Ibu melakukan kegiatan yang berkontribusi untuk productivity. Susah kalau Bapak Ibu nggak pernah pakai, nggak pernah ngitung. Ya udah ngejain aja. Nggak pernah tahu seperti apa. Nah, selain pakai ini, selain pakai Google Calendar, sebenarnya yang harus Bapak lakukan adalah ini. Checklist. Checklist ini saya pasti Bapak Ibu tahu nih checklist tentang itu. Saya yakin udah kebiasaan, tapi tidak pernah dimanfaatkan untuk yang solusi produktivitas. Saya mendapatkan kalau ini adalah teknik atau metode yang bisa dimanfaatkan itu saat mereview papernya International Journal. Ternyata mereka bisa menggunakan checklist untuk mengetahui seberapa keberhasilan tindakan yang mereka lakukan. Itu ceritanya. Makanya saya menggabungkan antara Google Calendar lalu checklist. Checklist ini adalah mana yang berhasil, mana yang nggak terlaksana. Mana yang berhasil, mana yang nggak terlaksana. Nanti sebenarnya dibuat evaluasi kenapa nggak terlaksana gitu. Nah di sini mulai tadi saya cek kembali dan bisa kelihatan tuh. Di tahun 2020 dari 27 kegiatan ternyata hanya 17 yang terlaksana. Sedangkan yang 10 itu tidak terlaksana. Oke. Kebetulan ini ya, apa jumlahnya naik terus, masih menang yang terlaksana. Tapi saya nggak tahu nanti Bapak Ibu mengalami, jujur Bapak Ibu mohon maaf Mas Mbak, susah banget nanti ini untuk membiasakan diri ini. Makanya kenapa saya bilang harus ada komitmen di diri kita. Karena bad mood itu selalu membawa kita semua, membawa kita ke jalan yang nggak tanah soalnya. Nah, di tahun 2021 ada 163 yang terlaksana.
Ini kalau saya hitung berapa persen ya? 163 per berapa ini? 163 ditambah 149 11 163 per 312. Ada 52% yang saya berhasil, yang terlaksana. Yang terlaksana. Kalau terlaksana berarti bisa berhasil ya. Ini nggak terlaksana berarti nggak berhasil. Lalu di tahun 2022 itu alhamdulillah sudah banyak yang terlaksana dibandingkan dengan yang nggak terlaksana. 154 tambah 61 udah 215. 154 per 215. Jadi 72%. Jadi 54 terus 72% sampai bulan Mei ini. Ini saya memanfaatkan Google Calendar plus centang atau checklist dan checklist. Atau teman-teman biasanya kalau saya lihat di Bapak Ibu dosen itu punya ini apa? Sticky note. Sticky note yang bisa digunakan untuk ngapain aja itu. Kalau saya karena memang beli sticky note itu enaknya apa? Rame itu warnanya merah, kuning, hijau, biru gitu ya. Tapi kalau kita di dosen itu kan banyak kertas nganggur tuh. Ngeprint salah, ngeprint saya itu salah tuh tak saya kumpulkan, terus saya potong-potong kecil-kecil. Jadi A5, A4, A5, A6, A8 kalau salah. Jadi kecil. Jadi segini mungkin. Segini kalau nggak salah. Itu untuk note. Itu saya bisa gunakan itu. Itu saya buat banyak kertas dan itu bisa membantu saya untuk harus ngapain. Jadi saya mulai belajar dari apa ini dari Google Meet, Google Sheet, Google Calendar, lalu sama checklist. Jadi kalau Google Calendar seperti ini jadinya nanti. Nah seperti ini. Ini kegiatan saya, misalnya ini tadi malam ya, ini Mei ya, oh April sorry. Kalau tadi malam ini nih, tadi malam MS persiapan yang kita ini. Terus preparing ini tadi malam jam 12 itu. Datang Clarivate kalau seperti ini. Ini Oracle dan sebagainya. Ini udah, kalau saya punya seperti ini. Dan ini sangat membantu saya untuk membantu saya meneliti yang tadi. Yang saya bilang ada sekian yang berhasil, ini nggak berhasil dan sebagainya. Oke ya. Nah, selain kita punya Google Calendar, kita punya fokus mana yang mau saya selesaikan dulu. Jadi fokus mana yang mau saya selesaikan dulu. Pekerjaan kita banyak soalnya. Pekerjaan kita sangat banyak. Cita-cita kita saya mau begini karena kebiasaan setiap hari itu seperti ini. Gitu. Kalau pegawai di pabrik misalnya di pabrik, kalau mereka ini sebagai packing, ya udah setiap hari cuma packing doang. Gak ada mana yang dipilih itu nggak ada. Setiap hari mereka cuma bagian packing ya packing. Gitu. Bagian ngambil yang ngambil, bagian bungkus pakai aluminium foil ya aluminium foil itu aja. Tidak mikir yang lain lagi. Kita nggak bisa lagi apalagi tadi saya bilang multitasking cuma satu toh ya cuma itu doang itu aja ya cuma itu aja nggak lebih dari itu gitu loh tapi kalau kalau teman-teman yang lainnya yang seperti dosen atau bapak ibu guru itu hari ini tidak akan sama dengan hari Selasa minggu kemarin memang pekerjaan yang ngajar tapi pekerjaan ngajar masih ada kegiatan administratif yang harus dikerjakan tiba-tiba diundang pak rektor atau diajak kalau guru kepala sekolah tiba-tiba diundang sama badan pendidikan gitu atau diajak rapat dan sebagainya mendadak dan sebagainya dan itu harus kita pilih choice-nya itu tidak bisa kita diem tidak bisa kalau saya kemarin tadi saya bilang uh, ada review tanggal sekian masuk ini dikerjakan ini tapi ada kegiatan dari Pak Dekan yang harus diselesaikan tetapi ada lagi permintaan untuk review yang lain lagi ini lebih urgent dan ada lagi yang memang book chapter harus selesaikan karena buahnya kita fokus dulu ini kira-kira yang mana yang lebih utama diselesaikan
urgensinya seperti apa. Karena kalau nggak seperti itu, ya selamanya kita akan bisa menyelesaikan semuanya. Multitasking, banyak pekerjaan yang bisa ambil, tetapi nggak selesai semua. Berarti itu mubadir, atau bahasa kerennya itu nggak terlaksana. Ya rugi nanti. Uangnya yang diambil, tapi nggak terlaksana. Ya, seperti tadi yang saya bilang, dari 312, yang terambil, yang terlaksana cuma 160. Bukannya itu menjadi rugi, enggak. Tetapi itu menjadi tolak ukur evaluasi diri kita nanti. Kita harus tahu, kita harus mengevaluasi diri. Kenapa kok bisa? Oh, saya nggak bisa yang pertama ini karena kondisi waktu itu seperti ini gitu. Dan mengerjakan ternyata ada ada job yang harus diselesaikan lebih utama, misalnya akreditasi perguruan tinggi. Itu harus diutamakan dong. Nggak bisa kita, karena kita juga sebagai ajur. Oh, kalau begini makanya harus seperti ini. Kalau begini harus seperti ya banyak. Oke, nggak selesai. Kita evaluasi diri. Cek kembali. Oh, nggak terlaksana kenapa ya? Jadi fokus pada satu hal penting. Mana yang mau kita selesaikan? Yang pertama, yang ketiga, yang kedua, atau keempat. Ya mau ditentukan sendiri. Karena memang harus seperti itu. Tidak bisa kita nggak fokus. Dan harus tadi saya bilang harus punya checklist loh. Kalau nggak punya checklist susah. Ya, next. Ini sudah masuk ke bagian akhir, di mana saya akan menunjukkan beberapa buku yang bisa digunakan untuk membantu kita supaya bisa, uh, karena ini teoritis banget. Kalau saya bilang teoritisnya terlalu tinggi, kalau nggak sesuai berat, karena saya nggak mau, cuman ini dibaca, mungkin bisa membantu kita, oh aku seperti ini ya. Kalau nggak bisa nanti. Ini percuma kalau teorinya mereka teori tok, tapi kalau diimplementasikan kita jarang, nggak bisa. Kalau memang nggak bisa, beda mode, beda people, beda problem. Kalau saya di bidang startup, bidang komputer dulu, kalau komputer itu rusak atau lambat, misalnya lambat, kenapa ya Pak Pak Andi ini kenapa ya komputer saya kok lambat? Atau kenapa sih komputer saya kok sering shutdown sendiri gitu? Oh jawabannya overheat, saya gitu. Atau oh kena virus jawabannya itu. Padahal nggak seperti harusnya. Eh, itu pun menjadi pengalaman buat saya. Jadi saat bekerja di bidangnya, kita nggak bisa ngomong kena virus lambatnya. Itu jangan. Karena belum tentu kena virus. Seorang sistem analis, IT support, seorang IT support yang baik, itu tidak boleh semata-mata nge-judgment bahwa itu adalah kena virus kalau lambat. Saya sering bilang ke teman-teman, bawa ke sini dulu Pak, bawa ke sini dulu Bu. Saya mau cek kenapa sih seperti itu. Saya akan cek dalamannya. Saya akan cek uh, file-file yang korup atau apa masalahnya. Kadang seorang pelanggan tidak akan ngomong masalahnya sebelah mana. Ngomong cuman lambatnya kenapa ya kok lambat laptopku gitu. Core i berapa gitu. Kalau saya tanya, loh emang laptopmu komputer Core i berapa? Core i5. Oke, Core i5. Memorinya berapa? 8. Generasi ke berapa? 10. Kok lambat gini kenapa ya? Biasanya akan saya tanya, tadi habis install apa ya? Gitu. Jadi install apa ya? Karena kalau komputer saat ini, laptop saat ini, itu pasti udah pakai harusnya NVMe itu. Yang kayak memori itu menjadi hard disk. Kalau dulu kan harusnya pakai magnetic, ya pakai disk. Pakai yang apa? Pakai piringan itu terus berubah menjadi SSD. Sekarang menjadi NVMe itu kayak memori. Itu beda. Solid state drive sama yang ini beda model. Kalau yang SSD itu menggunakan NAND gate. Jadi ya, main elektronika nih. Lebih cepat tapi lebih mahal harganya. Nah, kalau udah pakai NVMe kok lambat, maka pertanyaan berikutnya harusnya adalah habis install apa gitu. Atau habis ngakses apa gitu. Atau laptopnya ada antivirus enggak gitu. Enggak pakai Pak. Gitu. Oh ada sih Pak dari Windows tapi saya matikan gitu. Pertanyaan berikutnya habis ngakses apa? Atau habis ngopi apa gitu. Kopi pasti versi offline itu paling bahaya nanti. Nggak pakai apa-apa. Kalau saya pakai McAfee. Kalau McAfee itu begitu download
kendalanya kalau pakai McAfee lemot, jadi lambat banget. Lambat karena kinerjanya dia background proses terus ada terus, tapi safe. Kalau kata Profesor Eko Indrajit, bahwasannya saya pernah ikut workshopnya beliau, Profesor Eko Indrajit bilang bahwa antara nyaman dan aman itu nggak bisa bersatu, begitu ceritanya. Kalau mau aman ya udah rumahmu nggak usah kasih pintu gitu katanya beliau. Nggak usah kasih pintu, udah sorry, kalau mau nyaman eh, rumahmu nggak usah pakai pintu, nyaman dah. Kamu nggak capek-capek, nggak usah pakai pagar, blas-bus aja masuk gitu. Tapi kan nggak aman. Barang di rumah kita pasti dicolong orang waktu kita tidur, diomelin orang. Kalau mau aman gampang, kunci, gembok, pagar dikunci, digembok. Kalau orang zaman sekarang nih, kalau teman-teman cek kembali Bapak Ibu, rumahnya itu aman-aman pasti. Kenapa aman Pak? Satu, pagarnya tinggi-tinggi. Terus slotnya bawah, tengah, atas, bawah lagi ada gini. Tiga. Ada tiga kunci tuh. Empat sama bawah. Terus pagarnya kan biasanya ada pengembang tuh, ada space ruang ditutup sama sesuatu plastik hitam misalnya gitu, bahan fiber itu. Terus di atasnya ada ini kayak apa, kayak tombak-tombakan gitu, tombak. Aman banget tuh, aman. Itu kunci pagar ya, pasti pagar. Belum rumah, rumah pun sama ya, kunci crek, kunci lagi seret, kunci lagi seret, dibalok lagi seret, empat udah aman Pak, aman. Kamar mandi ya gitu. Tapi coba cek kembali. Nggak amannya adalah, nggak nyamannya adalah saat mau keluar atau saat terjadi kebakaran dan itu kondisinya terkunci semua. Pasti bingung kita. Buka kunci ini, buka kunci ini, buka kunci ini. Itu antara nyaman dan aman. Kalau Profesor uh, Dr. Eko Indrajit menyatakan bahwasanya antara nyaman dan aman tidak pernah bersatu. Jadi ada hal yang memang harus kita ambil, resiko yang harus kita tanggung. Kalau pakai McAfee, aman. Semua file saya yang ada virusnya buyar mas, mbak, bapak ibu semuanya. Kalau kita pakai kerek-kerekan moddir itu dah, begitu masuk itu celek langsung kudik gitu, kena virus dah. Ada kayak dulu zaman dulu McAfee bila ada antivirusnya gitu, kena virus. Ini ada virusnya. Kalau ada spamnya mau ngomong ya ini bahaya. Ini kalau di web browser langsung muncul indikator merah, abu-abu, hijau dan sebagainya. Aman, aman. Tapi gak nyaman kan apa? Background proses memberatkan kinerja komputer kita, maka harusnya speknya yang tinggi. Atau ditambahkan memori jadi 16 GB atau 32 GB. Ini buku yang pertama. Untuk main, ini ada buku yang bagus Bapak Ibu untuk dibaca. Nama judulnya The Time Trap. Jebakan waktu yang menjebak kita semuanya. Nanti dibaca sendiri. Saya jelasin nggak mungkin untuk nanti. Tapi kalau nggak saya kasih time trap. Kenapa waktu? Kenapa seperti ini? Karena connect goal. Sampai ada 24 kalau saya ini kemarin. Confuse, poor, dan sebagainya. Ada 16 ya. Sudah ada 21. Ada 21. Pemecahannya pun sudah dikasih dia. Kalau trap pertama manajemen by crisis, nanti bagaimana penyelesaiannya. Communication. Yang penting communication. Terus sampai attempt too much. Semuanya. Lalu ada lagi buku kedua yang bisa dibaca adalah 100 ways to motivate yourself. Karena jujur agak berat. Ini yang bagus untuk tapi ini belum tentu bisa berhasil di masing-masing individu. Kalau di software engineering, kemampuan requirement engineering itu atau bagian analisis, kalau di punyanya Pressman, analisis di lingkari itu information system atau ini engineering. Jadi kemampuan untuk menjadi sistem analis itu bergantung dari kemampuan individu. Berapa sering mereka mengerjakan project ceritanya. Jadi requirement engineering itu sangat dibutuhkan, dan requirement engineering ini sangat mempengaruhi hasil dari pekerjaan. Ini buku juga bagus dibaca. Saya cek di ini ada kok di web. Lalu yang berikutnya
out of our minds. Kadang orang nggak mau open mind. Seringkali orang nggak mau open mind. Tadi saya bilang saya berubah di tahun sekian tuh, 2017, 2019. Saya ketemu sama Pak Rahman Arif, saya ketemu sama ICF, di mana itu kita harus berkolaborasi bagaimana membuat ini dan semuanya. Lalu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Acceptance and mindfulness at work. Lalu habit. Bagaimana ya? Yang paling sering itu habit sama our mind itu. Habit ini minta ampun kok. Bisa membantu dan menghancurkan apa yang kita punya, produktivitas saya. Produktivitas teman-teman semuanya. Yang berikutnya adalah yang saya kasih cuma 3 ini. 15 menit, find your focus, lalu time management, lalu 15 secret successful people know about time management. Sampai di sini teman-teman semuanya, barangkali ada yang mau ditanyakan. Cukup menurut saya. Bapak Ibu kalau ada pertanyaan monggo. Ini yang dari Mas Muhammad Naufal Mushafar. Apa pentingnya manajemen waktu bagi? Oh iya, saya lupa. Karena saya orang game, Mas Naufal nanti ya. Karena saya orang game. Coba teman-teman, saya selalu ngajarin teman-teman coba main game apa namanya? Ini saya lupa bentar. Tycoon tapi ini seringkali saya suruh untuk anak-anak main. Sebuah game diciptakan itu ada yang langsung direct tujuan itu, langsung punya tujuan untuk apa. Tapi seringkali game itu mempunyai tujuan tertentu. Impact. Township, coba cek kembali Township teman-teman. Township ini salah satu game yang sangat baik, sangat mudah untuk dikerjakan. Untuk dimainkan. Kok bisa gitu Pak? Iya, coba cek kembali nanti main Township. Township itu kalau nandur padi selama 5 menit ya 5 menit gitu. Kalau sapi mau membuat susu ya susu yang muncul 4 jam ya 4 jam gitu. Di dalam ilmu manajemen, time management, pada saat kita main Township, awalnya saya nggak paham itu. Awalnya saya cuma main game aja. Lama-lama saya tuh bisa mengetahui, bisa sadar diri bahwa, oh ternyata ini bisa ya untuk membantu kita menganalisis kondisi-kondisi di lingkungan saya, sekitar saya, sesuai dengan pekerjaan saya. Oh saya 1 hari 8 jam. Hari ini aku punya project apa ya, punya job apa ya, tak list semuanya nih. Kalau saya itu saya list mas mbak, Bapak Ibu, saya list, lalu saya kerjakan. Kalau udah saya centang. Dulu saya bilang tadi belum pakai apa ini Google Calendar untuk itu kan ini. Tapi kalau yang saya lakukan ditulis yang kertas kecil-kecil itu sudah selesai. Itu saya scan sebenarnya. Cuma saya belum cari dokumennya. Nah, Township itu sangat membantu saya waktu itu untuk menjadikan saya menjadi orang yang bisa memanage waktu, bisa mengevaluasi mana yang harus didulukan. Jadi pertanyaannya apa pentingnya kemampuan manajemen waktu bagi seseorang? Kalau dibilang suksesnya, contohnya aja kalau Muhammad Novel misalnya kalau seorang di kuliah tuh itu kan banyak tuh kerjaannya. Apalagi sekarang bisnya saat ini akreditasi udah dalam ya, lembaga akreditasi mandiri yang berbasis object oriented atau objek OBE, objek outcome based education. Jadi outcome itu apa yang diminta dari materi tersebut. Nanti harus ada bukti output. Bayangkan Mas Muhammad Noval, saat ada praktikum, ada kuliah, lalu Mas punya tugas dari jurusan, lalu Mas bisa punya proyek yang lainnya. Satu mahasiswa kalau di kampus kita ada maksimal kan bisa ngambil 24 SKS tuh. Kalau masing-masing ada 3 SKS maka ada 8 mata kuliah. Kalaupun tidak 20 lah paling enggak. 20 itu ada 6 mata kuliah. 6 mata kuliah 1 minggu. Itu berat.
Karena kalau menerima tok enak, karena menerima tugas belum praktikum. Nah, kalau teman-teman bisa memastikan, bisa memanajemen waktu dengan baik, maka seharusnya tidak banyak atau waktu yang terbuang itu tidak banyak. Sedikit waktu terbuang, paling untuk istirahat, untuk makan dan sebagainya. Kalau cuman bisa memanajemen tok, belum dapat Mas Novel, belum menghasilkan sesuatu. Ini cuma bisa doang ya, bisa memilih doang. Cuma mengetahui mana yang bisa, saya tadi bilang bahwa itu bisa berhasil dikerjakan. Tapi hasil capaiannya itu beda loh. Cuma ini dikerjakan, hasilnya kita belum tahu. Oleh karena itu saya selalu memetakan lagi itu sebenarnya dari yang berhasil itu saya petakan. Mana yang sesuai bidang minat saya, mana yang tujuannya untuk bidang apa. Kalau di desain ada 4 nih. Ada pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian, dan penunjang. Maka saya petakan jadi 4 nanti. Saya pun ini kalau di punya saya Mas Noval, tak tunjukin karena ini udah share ya. Di punya saya, ini saya buat begini Mas Noval, ada laporan kinerja dosen. Itu saya udah mulai dari 2017 sampai sekarang ini. Ini belum masuk, ini yang sekarang kerjakan. Di pendidikan, teman-teman bisa lihat ya di pendidikan. Ini PCAP Cisco belum selesai misalnya. Apa selesai ya? Oh belum selesai. Terus mengajar simbol mawa. Kemarin bantu anak-anak ngirim PKM. Ini sudah ada. PKM-nya ada dia dapat. Tapi berhasil. Tapi belum itu berhasil. Berhasil dikerjakan tapi belum sukses ya. Kenapa? Dikatakan sukses kalau sudah dibiayai sama negara. Karena belum. Tapi kita cuma ngomong produktivitas dulu. Keberhasilan belum dapat karena keberhasilan itu nggak gampang. Terus tes TPA sudah, besok di coding sudah, asesor, bimbingan KP dan sebagainya sudah. Penelitian udah buat nih, sudah ngirim, sudah selesai dia. Berhasil saya mengirim PT-UPT. Gitu. Tetapi apakah disetujui? Ternyata belum. Gitu. Ya tidak bisa. Kompetitif nasional juga sama, belum bisa gitu. Chapter ini, nah ini dari ini sudah bisa selesai, sudah dicek, sudah selesai nih, sudah kita kirimkan. Ini sudah berhasil nih, harus centang satu gitu. HKI ngurus HKI Mas Michael Saif sudah muncul HKI-nya, berhasil berarti satu, dua berhasil, tiga IJR submit, sudah submit, tapi ternyata di reject, sudah berhasil tapi gagal, ya berarti dapat berapa persen. Nah pengabdian sama penunjang juga sama lah, yang gregetan di penunjang cek kembali nih sampai berapa ini, sampai 54 kegiatan ini. Apakah ini kegiatan saya untuk penunjang, tapi apakah ini bisa terselesai semua? Belum selesai semua, ada yang selesai, ada yang gagal gitu. Ini workshop startup tantangan udah, ini microservice seperti ini ikut terus tapi nggak terlaksana, ini saya gagal ini. Kalau ini dapat dan sebagainya. Nah, jadi Mas Novel, bahwasannya kalau apakah pentingnya kemampuan, sangat penting. Manajemen waktu, penting banget Mas. Tetapi untuk kesuksesan sebenarnya sangat membantu. Hanya saja sangat membantu, hanya saja tetapi ada kendala yang harus dikerjakan oleh masing-masing individu. Kalau membantu sangat berguna. Time management itu sangat berguna untuk kita. Untuk menuju sukses ya, sangat berguna. Tapi baik lagi, tadi saya bilang, kita cuma ingin tahu kinerjanya saja. Udah berkinerja sudah bagus. Nanti dievaluasi lagi. Kenapa nggak udah berhasil, terlaksana, tapi kenapa kok tidak membantu saya? Cek kembali nih, apakah betul nggak membantu? Terus kenapa kok bisa nggak membantu itu? Terus yang berikutnya, itu Mas Noval ya, masalah apa sih yang kita hadapi saat mengaktu? Oh iya, masalah apa aja yang terjadi saat mengatur waktu? Jujur, untuk mengatur waktu, kendala paling utama adalah habit, tadi saya bilang, kebiasaan.
kebiasaan kita yang suka mengulur waktu atau tidak konsisten dengan apa yang kita kerjakan. Kadang kita engko ae, nanti aja gitu. Coba cek kembali teman-teman kalau mahasiswa, ini pengalaman saya waktu kuliah dulu ya. Teman-teman saya kuliah dulu waktu saya tahun 95 96 itu masih banyak di kampus itu warung kopi. Mereka tahu nanti masuk jam 8. Tapi mereka lapar, akhirnya mereka makan. Sila makan dulu, makan dulu. Makan di warung kopi, dilala, ternyata gak lama temennya datang, terus dagongan, terus apa bercanda, sik mari ini sik main sama sik mari ini sik dulu bentar, sik 5 menit lagi, apakah betul 5 menit tidak bisa, akhirnya kelupaan bahwa ada tanggung jawab yang harus dikerjakan yaitu kuliah, tapi dia lebih mengutamakan main game dengan teman-temannya. Jadi ada banyak hal yang bisa membuat kita gak konsisten dengan itu. Yang pasti tidak kekonsistenan kita dengan apa yang kita buat, apa yang kita atur itu jadi masalah. Ya. Dan faktor X yang selalu menghantui di setiap manusia. Apapun itu, faktor X. Contohnya nih, Mas Naufal kuliah. Udah betul tuh kuliahnya. Udah tahu kalau mau jam 8. Sudah ngatur waktu nih. Bahwasanya perjalanan 30 menit. 30 perjalanan, masuk jam 8, jam setengah 8, berarti harus minimal setengah 8. Jam 7 kurang seperempat sudah berangkat. Atau jam 7.15, jam 7.15 sudah berangkat. Sudah berangkat, ternyata tidak tahu ada faktor X di balik itu. Apa itu? Ban bocor. Ban bocor, kalau pas ada yang tukang tambal ban, nggak masalah. Lah kalau enggak, nonton bawa motor sampai jauh. Sudah terbuang waktunya. Terus sudah begitu, bannya bocornya banyak. Ternyata ada lagi faktor X lagi, remnya ngeblong, gak sengaja. Nah, faktor X itu yang akan mempengaruhi kita juga semuanya. Ya, itu pertanyaan kedua, jawaban yang kedua. Yang berikutnya, apa saja yang Anda lakukan agar tetap teratur dalam menyelesaikan pekerjaan target? Oh iya, dengan manajemen waktu. Ya ini, tadi saya bilang, Mas Muhammad Naufal, saya bilang, kalau saya sama mahasiswa saya bilang, Mbok Yao ditiru saya gitu. Saya itu selalu bilang gitu. Saya itu selalu bilang, Mbok Yao ditiru saya itu. Kerjaan saya itu banyak. Saya bilang ke mahasiswa saya itu kajur, ya dosen, ya asesor, tapi masih ikut kegiatan kayak di coding, ikut kegiatan workshop Elsevier gitu. Terus itu. Nah, itu saya mau minta anak-anak, Mbok Yao konsisten. Saya selalu bilang, konsisten no. Mau berkembang, mau untuk mendapatkan kompetensi. Kompetensi itu mencoba ya banyak pekerjaan. Kompetensi itu nggak harus BNSB. Coba cek kembali Mas Novel. Mas Novel coba cek. Nyemen, tukang bangun rumah, nyemen itu kan gampang Mas Novel. Ketok aneh, kelihatan. Ternyata begitu saya mencoba nyemen sendiri, wih, semen dilempar cetuk, itu jatuh lagi. Tidak bisa masuk, tidak bisa nempel. Kenapa? Ternyata gak gampang. Nah, dikatakan kompeten kalau Mas Novel bisa melakukan itu. Atau Mas Novel tanya tambal ban. Itu kan tambal ban gampang tuh ya. Cuman begitu doang. Dilihat kan, wala mek ngono tok erek. Apakah kamu mesti bisa? Belum tentu. Buka itu dong, buka ban yang ban motor itu bisa sampai harusnya tempel 1 bisa tempel 4 kok. Gara-gara tidak kompeten di bidangnya. Coba cek kembali nanti. Hal yang sepele aja, apapun itu nyapu atau apa ya, masak, goreng tempe, nggak tahu cara meletakkan gorengan. Waduh, sok tempenya apa ini minyak itu keluar-keluar semua. Bedes-bedes orang Jawa ya. Seperti itu. Nah, kalau saya, Mas, kalau saya selalu mencoba untuk komitmen dengan apa yang tak tulis. Saya selalu tahu dulu Mas Novel,
Satu kertas kecil. Oh, besok saya mau begini, 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 begini. Tanya begitu sampai kampus, ada undangan yang di luar jam ini. Itu yang harus diutamakan yang mana? Yaitu dikerjakan. Jam kerja saya sampai jam segitu ya, saya jam tidur paling cuma 3 jam, 4 jam. Tapi jangan ditiru kalau nggak mampu, karena itu berat nanti. Karena itu kebiasaan udah lama, karena kompetensi saya di situ. Tidurnya kurang, alhamdulillah tetap sehat ya. Makan harus tetap makan. Jadi memang benar-benar harus tanggung jawab, harus bertanggung jawab dengan apa yang dikerjakan itu. Komitmen dengan apa yang dikerjakan. Oke, Mas Noval. Yang berikutnya, bagaimana cara Anda untuk mengatasi pekerjaan dengan deadline yang mendadak? Oh iya, ini yang sering. Begitu deadline, mau tidak mau harus diselesaikan. Karena deadline kan tidak ada tuh. Saya dari Bapak WR atau Pak Rektor, Pak Andi, ini begini, kerjakan. Itu kerjakan. Terus mengetahui permasalahannya itu di sebelah mana. Maka data harus cari. Harus cari. Solusinya harus dapetin. Bagaimana Pak kalau jam 5 udah waktunya ini Bapak pulang. Kalau saya lebih enjoy begitu jam 5 di atas bukan tak stop. Tapi saya kerjakan sampai selesai atau maksimal saya kasih waktu. Ranking time sampai jam 10 malam. Kalau enggak saya besok. Atau kalau bisa sampai jam 12 atau sampai jam 2. Begitu jam 2 saya akan menunjukkan itu ke Bapak Rektor. Bapak Rektor, apa yang saya kerjakan sampai di sini? Gitu ya, saya bilang. Saya sampai di sini, Pak. Ini sudah saya kerjakan, tapi masih kurang. Insya Allah besok pagi saya kerjakan. Gitu. Dan itu pasti. Dan apakah deadline mesti berhasil? Tentu. Tapi kan yang penting ada progres, Mas Noval. Karena mau tidak mau, progres itu harus kita sampaikan ke pimpinan. Tidak mungkin kalau berat, pimpinan pasti tahu. Pimpinan yang baik pasti bisa mengukur kinerja anak buah dan seberapa berat tanggung jawab di pekerjaan tersebut. Pimpinan yang handal akan mengetahui kapan bisa produk itu dikerjakan atau permasalahan diselesaikan. Dan kalau mereka berhasil, mereka misalnya dalam hati Pak Rektor tahu, oh Pak Rektor ini 4 hari nih. Ternyata Andi Rahman bisa menyelesaikan 3 hari. Nah itu udah naik tuh kompetensi saya. Oh bagus ini. Kayak datang kalau review paper ini, oh hari ini terakhir. Mau nggak mau saya menyelesaikan itu. Effort dikeluarkan di situ. Setelah selesai, apakah saya kerja lain? Oh belum tentu. Cara refreshing diri masing-masing individu beda-beda. Ada yang harus main game, ada yang harus dengerin musik. Kalau saya selama nggak bad mood banget, saya pengen dengerin musik udah hilang. Kalau saya sekarang dengerin musik rock nggak bisa, slow nggak bisa, musik Cina, nggak bisa, musik dangdut, atau apapun yang membuat saya bisa enjoy. Dan itu saya harus pakai seperti ini, headset, supaya bisa hanya saya dengerin. Dan itu saya bisa membuat saya enjoy. Atau kalau mau main tadi saya bilang, kalau main game maka saya harus komitmen. Sareng dok, tidak boleh lebih dari sareng. Karena itu tanggung jawab saya. Karena kalau kita kerja terus nggak mungkin. Kadang kita laya-laya kayak begini, terus istirahat seperti ini duduk sambil nyantai atau sambil bercakap dengan teman-teman. Barang 20-30 menit koordinasi dengan teman-teman itu bisa mencoba untuk mengurangi tingkat kelelahan kita sebenarnya. Dan saya pernah bilang teman saya bahwa saya beberapa minggu ini baru pertama kali ini itu mata saya kalau kecapean itu tidak bisa lihat, tidak bisa lihat tulisan begini. Ini masih bisa lihat, berarti belum capek. Kalau capek banget tidak bisa saya, tidak bisa ngapa-ngapain. Oke ya, Mas Noval. Jadi kalau yang satu sudah, dua sudah, tiga sudah, empat pun sudah. Mengatasi pekerjaan deadline kita kerjakan duluan. Kita utamakan itu. Dan kita harus punya deadline yang lain dan itu harus diutamakan. Deadline. Mana yang lebih penting? Kalau kita punya tim, kerja dengan tim. Kita support sebelah mana? Apa yang kita kerjakan itu yang bisa. Jadi harus seperti itu. Begitu Mas Noval, yang mungkin bisa saya jawab dari 4 pertanyaan. Penting, manajemen waktu sangat penting. Membantu kesuksesan sangat iya. Terus masalah yang ada, diri kita pribadi. Mindset kita, habit kita yang buat kita gagal. Yang dilakukan tetap teratur adalah komitmen. Terus deadline, kerjakan deadline yang paling penting. Yang mana? Begitu. Mas, Mbak, Bapak, Ibu semuanya. Barangkali ada pertanyaan, silakan. Yang lain lagi.
Monggo Bapak Ibu semuanya teman-teman. Jangan lupa nanti kalau mau dapat sertifikat dari Bisa AI, dari kegiatan ini, teman-teman nanti ngisi kegiatan ya, ngisi apa ini, survei yang di waktu ngambil kelas itu, ngambil kegiatan ini. Nanti itu bisa di apa, ada kelasnya kok, ada isian, kuesioner yang harus diselesaikan oleh teman-teman semua. Nanti baru dikasih eh, survei. Dan lagi, kalau katanya panitia itu sekitar 2 mingguan ya, 2 minggu untuk eh, muncul sertifikat. Ya Mas, Mas Andreas ada di kalau ada di ini ada di mana? Ada di linknya Bisa AI. Tampil itu ada form di bawah, ada isi kuisnya dulu, baru nanti bisa dapat sertifikat. Teman-teman semuanya Bapak Ibu yang hadir sudah setengah 6 sudah maghrib kebetulan. Mohon untuk bisa mengisi form kegiatan saya yang saya lakukan ini pribadi. Jadi mohon bantuan untuk mengisi survei dari yang saya kerjakan di sini. Jika ada apa-apa, Bapak Ibu bisa kontak saya di seperti ini. Silakan Bapak Ibu kalau mau apa ini WA saya silakan di Japri boleh. Insya Allah saya akan usahakan. Saya biasanya fast respon. Kecuali kalau malam mungkin saya kecapean nggak tidur dan sebagainya saya nggak. Atau pas siang hari pas rapat itu saya nggak bahas, nggak akan angkat handphone atau apapun. Kecuali saya ada kenal dan ada hal yang penting di WA dulu. Kalau memang penting itu saya akan jawab. Kalau enggak, enggak. Tapi kalau sekedar mau tanya, selama saya masih belum tidur, insya Allah fast respon. Sudah 10 menit, 15 menit saya jawab. Insya Allah. Atau habis ketik saya jawab bisa. Insya Allah ya. Begitu teman-teman semuanya. Apakah sudah cukup Bapak Ibu semuanya teman-teman atas kegiatan ini? Insya Allah nanti saya bisa share yang ini. Nanti pun saya akan share materi. Mohon ngisi email yang valid ya. Karena nanti saya gunakan untuk ngisi materinya. Saya share materinya ke Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya. Oke, apakah cukup Bapak Ibu semua teman-teman? Jika nggak cukup nanti bisa ngisi yang lain lagi. Mungkin saya bisa ngasih materi yang lain. Oke, tim Bisa AI, saya ucapkan terima kasih untuk tampil dan semua yang bisa membantu kegiatan ini. Teman-teman hadirin semuanya bisa menyimak apa pengalaman saya yang saya ceritakan bahwasanya manajemen waktu tidak harus fokus ke sesuatu yang teoritisnya banget, enggak. Banyak kita harus berubah dari masyarakat kita. Dari sebuah game pun saya bisa berubah itu. Dan itu betul-betul saya lakukan dengan apa yang saat ini. Dan saya merasa baru kali ini saya mempunyai kinerja yang tinggi dan produktivitas yang tinggi. Karena saya memanage semuanya dengan baik dan benar. Di sela-sela kegiatan saya. Terima kasih teman-teman semuanya, Bapak Ibu semua atas kehadiran dan ikut nimbrung di kegiatan ini. Dari 19 peserta tadi saya cek yang hadir 50, alhamdulillah sekitar 48-50% yang sudah hadir untuk kegiatan ini. Terima kasih semuanya. Saya akhiri. Selamat malam, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. AI dan tampil untuk membantu kegiatan time management, chance, change, and productivity. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.